warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang ini kita akan membahas terkait dengan ahli waris pengganti. Oke, kalian semua persiapkan membuka KHI pasal 185. Dalam KHI pasal 185 ini ada konsep ahli waris pengganti, yang mana konsep ahli waris pengganti ini merupakan penyikapan terhadap ahli waris dzawil arham. Sudah tahu kan Anda ahli waris dzawil arham itu? Silahkan dibuka catatannya kembali bagi yang lupa. Oke, kita lanjut. Penyikapan terhadap ahli waris dzawil arham ketika di Undang-Undang Mesir menggunakan wasiat wajibah. Kalau di Indonesia wasiat wajibah ini digunakan oleh KHI pasal 209 tentang anak angkat dan orang tua angkat. Kemudian dipakailah kita di Indonesia dengan melalui jurisprudensi tahun 2010 yang mengatur tentang kewarisan anak dan orang tua yang beda agama nantinya akan mendapatkan wasiat wajibah. Bagaimana terkait dengan ahli waris pengganti di Indonesia? Oke, kalau ahli waris pengganti di Indonesia ini istilah lainnya adalah penggantian kedudukan atau transfer fuling menurut BW atau KUH Perdata. Ketika kita berbicara penggantian kedudukan atau ahli waris pengganti, maka yang harus tercatat dalam memori kita adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris dapat digantikan oleh anaknya atau keturunannya. Sekali lagi, ahli waris pengganti di sini adalah anak atau keturunannya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat konsep awalnya. Kita melihat dari teori awal dalam fikih mawaris itu ditentukan bahwa syarat ahli waris adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Inilah yang membedakan nanti pada ahli waris pengganti. Pada ahli waris pengganti, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris dapat diganti anak atau keturunannya. Contohnya, coba kita perhatikan bersama. Seorang meninggal dunia, namanya katakanlah di sini adalah Joko. Joko meninggal dunia pada tahun 2018. Meninggalkan istri namanya Dina. Joko dan Dina mempunyai dua anak yang bernama Ari dan Ani. Ya, sudah ya. Pada tahun 2017, Ani meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki yang bernama Iwan dan Dani. Harta warisnya adalah 24 juta. Kalau ibu bilang harta waris, berarti harta yang sudah siap dibagikan kepada seluruh ahli waris setelah dikurangi pasal 175, setelah dibagi dengan pasal 96 KHI atau pembagian harta bersama. Oke, kita ambil harta bersihnya 24 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Oke, Dina 1/8. Ari adalah asobah bin nafsi karena Ari adalah anak laki-laki. Terus Ani ini adalah anak perempuan yang meninggal pada tahun 2017. Dalam tanda kutip mendahului pewaris atau Joko. Maka
kembali pada syarat pewaris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Secara otomatis Ani kan tidak mendapatkan. Kita cari jumlah atau furutnya. Dina karena istri mempunyai anak maka 1/8. Ari anak laki-laki akan menjadi asobah binafsi. Kita perhatikan selanjutnya, kita akan mencari angka asal masalah. 1/8 kita ambil angka asal masalahnya adalah 8. Maka perolehan Dina adalah 1/8 kali 8 sama dengan 1. Inilah jumlah saham atau sihamnya Dina. Berapa bagiannya Ari? Karena Ari adalah asobah binafsi, maka angka asal masalah pertama 8 dikurangi 1, ini milik Dina sama dengan 7. Pada akhirnya jumlah saham si pewaris, jumlah saham ahli waris keseluruhan sama dengan 8. Jadi kalau angka asal masalahnya 8, jumlah saham 8, tidak ada kekurangan atau kelebihan harta. Tidak perlu penyikapan aul ataupun rod. Kita lanjut ya. Tadi hartanya kita sepakati 24 juta. Maka kemudian bagian Dina tadi berapa istri? 1/8 kali 24 juta sama dengan 3 juta. Ari asobah binafsi karena anak laki-laki, maka 7/8 kali 24 juta sama dengan 21 juta. Ingat loh ya, kenapa 7/8, kenapa 1/8? Kita lihat, kita ambil dari angka asal masalah. Kembali ke sini lagi. Tadi bagiannya Dina 3 juta, bagian Ari 21 juta, sehingga juga ketemu bahwa pembagian harta tadi sudah pas 24 juta. Coba kita kembali perhatikan di sini. Kita lihat sekarang nasibnya Ani. Kalau Ani sih sudah meninggal dunia. Kita lihat nasib Iwan dan Dani. Iwan dan Dani adalah anaknya Ani. Ketika kakeknya meninggal dunia, karena ibunya Iwan dan Dani atau Ani ini sudah meninggal terlebih dahulu, maka Iwan dan Dani tidak mendapatkan. Ini menurut konsep ahli waris yang kita ketahui selama ini. Di Indonesia, melalui pasal 185 KHI, ada terobosan hukum yang dalam tanda petik itu akan lebih memberikan rasa keadilan, rasa kemanusiaan melalui ahli waris pengganti. Jadi dikembalikan ke sini, ketika Ani meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, maka keturunan atau anak-anak Ani ini bisa menggantikan kedudukan Ani. Sekarang coba kita selesaikan dengan menggunakan konsep ahli waris pengganti. Ini saya beri garis pemisah. Kalau ini adalah versi KHI pasal 185. Saya ulangi lagi biar cepat hafal. Pasal 185 ahli waris pengganti. Dengan contoh kasus seperti ini, kita bawa ke
sini. Maka bagian dari Dina, kemudian bagian Ari, bagian Ani akan diperoleh komposisi sebagai berikut. Dina istri yang mempunyai anak adalah 1/8. Ari dan Ani adalah 2 orang anak dari Pak Joko atau pewaris. Akan tetapi Ani ini telah meninggal dunia. Namun berdasarkan konsep ahli waris pengganti di pasal 185, Ani bisa digantikan anaknya yang bernama Iwan dan Dani. Secara otomatis Iwan dan Dani akan menempati posisi Ani sebagai anak perempuan. Sekali lagi, Iwan dan Dani akan menempati posisi Ani sebagai anak perempuan. Sehingga Ari, Iwan dan Dani inilah yang akan menjadi asobah bil ghair. Kita tulis ulang. Ari, kemudian ini adalah Iwan, Dani. Ingat, ini adalah bayangan dari Ani yang telah meninggal dunia. Kita bawa sini lagi. Angka asal masalahnya berarti 8. Angka asal masalah sama dengan 8, berarti Dina sebagai istri 1/8 kali 8 sama dengan 1. Sedangkan Ari, Iwan dan Dani inilah asobah bil ghair. Berarti berapa asobah bil ghair di situ? 8 dikurangi 1 berarti tinggal 7. Jadi asobahnya adalah 7 karena kembali ke angka asal masalah 8 sudah diambil oleh ashabul furud. Oke, ke sini coba. Tinggal kalikan datanya, tetap 1/8 kali 24 juta sama dengan 3 juta. Untuk bagian Iwan dan Dani berapa? Tidak lain adalah bagian ibunya atau bagian Ani yang bersama Ari akan menjadi asobah bil ghair. Berarti di sini nanti 7/8 kali 24 juta tinggal 21 juta. Ini adalah milik Ari. Terus milik Ani yang mana Ani ini harus dibagi oleh Iwan dan Dani. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita tinggal melihat komposisi pembagian asobah bil ghair, yaitu lidzakari mislu hadzil unsayain. Coba ini saya tarik lagi ke sini. Berarti di sini Ari itu ada durusnya 2, kemudian Ani yang nantinya diberikan kepada Iwan dan Dani ini hanya ada durusnya 1. Kenapa ada durusnya 1? Karena kita menghitung Aninya, jangan menghitung Iwan dan Dani. Berarti jumlahnya 3. Berapa bagian
berarti 2/3 kali 21 juta. Berarti ada 14 juta. Kemudian Ani berapa? 1/3 kali 21 juta sama dengan 7 juta. Perhatikan, Ari 14 juta, Ani 7 juta. Konsep asoba bil ghair melalui dzakari mislu hadir unsayain sudah terpenuhi, bahwa anak laki-laki yang bernama Ari mendapatkan 2 kali bagian Ani atau anak perempuan. Kalau sudah seperti ini, langsung 7 juta ini dibagi kepada Iwan dan Dani. Hasilnya mudah, 3,5 juta, 3,5 juta. Sudah? Seperti inilah perhitungan ahli waris pengganti. Setelah ini, Ibu diktekan untuk latihan di rumah bagaimana pembagian ahli waris yang di situ melibatkan adanya penggantian kedudukan. Oke, seorang meninggal dunia pada tahun 2010, namanya Indri, dengan meninggalkan ahli waris yang bernama Suminto sebagai suaminya, kemudian 3 anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki yang bernama Andi dan Dika, dan 1 anak perempuan yang bernama Marta. Pada tahun 2008, Marta meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Desi dan Intan. Berapa bagian masing-masing ahli waris jika hartanya terdiri dari 90, harta waris ya ini, harta warisnya 96 juta. Soal berikutnya, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris 144 juta. Pewaris bernama Muiz yang telah meninggal pada tahun 2015 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ani. Dari perkawinan tersebut menghasilkan 2 orang anak yang semuanya adalah laki-laki. Anaknya tadi bernama Sony dengan Budi. Pada tahun 2014, Sony meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebanyak 3 orang yang bernama Cahyo, kemudian Slamet dan Pipit. Selain komposisi ahli waris tersebut, meninggalkan pula ahli waris seorang ibu yang bernama Maria. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Cermati dulu keterangan ibu tadi, baru kemudian dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.